Shalom jemaat Tuhan, IFJ Medan. Pagi hari ini kita bersyukur, kita mulai datang kepada Tuhan. Saya mengajak Bapak Ibu, teman-teman semua, kita mau hampiri Tuhan, kita mau memuji Tuhan. Come on. Haleluya. Mari yang ketujuh ini katakan, masuk gerbang kudusmu dengan hati penuh pujian, bersyukur atas kasih-Mu. Ku bersorak tinggikan nama-Mu, ku memuji, ku bernyanyi. Yesus, Yesus, Kaulah satu-satunya alasan untuk ku hidup. Amin Tuhan. Segenap hatiku berikan hanya pada satu, padamu Yesus. Here we go. Ku masuk gerbang kudusmu dengan hati penuh pujian, bersyukur atas kasih-Mu. Ku bersorak tinggikan nama-Mu. Katakan sama-sama, memuji, ku bernyanyi. Yesus, Yesus, Kaulah satu-satunya alasan untuk ku hidup. Amin. Segenap hatiku berikan hanya pada satu. Bersiapa? Padamu Yesus. Come on. Yesus, Kaulah satu-satunya alasan untuk ku hidup. Amin Tuhan. Segenap hatiku berikan hanya pada satu, padamu Yesus. Yesus, 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 Kaulah satu-satunya untuk ku hidup. Oh, oh, oh. Segenap hatiku berikan hanya pada satu, padamu Yesus. Segenap hati, segenap hatiku berikan hanya pada satu, padamu. Segenap hati, segenap hatiku berikan hanya pada satu, padamu Yesus. Oh, oh. Yes Lord. Segenap hati kami akan kami berikan kepadamu Tuhan. Mari jemaat Tuhan, pagi hari ini kita siapkan hati kita. Mari tenangkan hatimu. Kita mau katakan, Tuhan terima kasih atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Mari pagi hari ini kita angkat pujian ini
Ini berbicara tentang kebaikan Tuhan dalam hati kita, dalam hidup kita, saudara-saudara. Thank you Jesus. I love you, Lord. Oh, your mercy never fails me. All my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, now we'll sing of the goodness of God. Let's sing together. I love your voice. You have led me to the fire in darkness night. You are close like no others. I know you as a father, I know you as a friend, and I have lived in the goodness of God. Let's sing together. All my life, all my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, and now we'll see in the goodness of God. Yes, Lord, we sing for your name. Goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid out, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. One time. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. All my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, and now we'll sing of the goodness of God. One more time. All my life, and all my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, and now we'll sing of the goodness of God. And now we'll sing of the goodness of God. And now we'll sing of the goodness
of God. Yes, Lord, we sing for your name. Thank you for your goodness. Thank you for your favor. Whoa, we worship you, Lord. Mari sembah Dia. Come on, lift up your hands. Kami sembah Engkau Tuhan. Jesus, we sing for your name. We sing for your name. Jesus, Jesus, we worship you, Lord. Jesus, Jesus, we worship you, Lord. Shalom semuanya, hari ini kita bertemu kembali dalam ibadah minggu. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami bersyukur buat kasih dan kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami ada hingga pada saat hari ini, kami dalam keadaan sehat semua karena anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih untuk semuanya yang Tuhan berikan dalam hidup kami, dalam keluarga kami, dalam pekerjaan kami. Sebentar kami hendak mendengar firman Tuhan, mampukan kami untuk dapat bertumbuh iman kami, mengenal pada Kristus dengan lebih baik lagi. Terima kasih Tuhan, melalui firman ini kami mau belajar, kami mau mengerti apa kehendak Allah dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Sebelum mendengar firman Tuhan, mari kita mengatakan deklarasi kita. Inilah kabar baik, saya diselamatkan oleh kasih karunia Allah, bukan oleh perbuatan saya. Saya dibenarkan, saya diubahkan, dan saya diberkati di dalam Dia. Sekarang saya tahu, segala sesuatu terjadi dalam hidup saya untuk kebaikan, karena saya dipanggil sesuai dengan rencananya. Bersama kita hidup untuk kemuliaan Allah. People is our mission, connect with God, make disciple, greater destiny. Puji Tuhan. Pada saat ini kita akan mendengar firman Tuhan yang memiliki tema adalah memimpin dengan kesungguhan hati dan antusias. Bagaimana kita menggembalakan, bagaimana kita memimpin dengan kesungguhan hati dan memiliki antusias dan bergairah. Ya. Bicara tentang kepemimpinan, bicara tentang leader, bicara tentang menggembalakan. Di sini kita sudah tahu, tahukah kita semuanya bahwa jauh sebelum kita ada, jauh sebelum kita punya mimpi, jauh sebelum kita mengenal panggilan Tuhan,
Tuhan sudah tetapkan kita dalam rencana besarnya di bumi ini. Ada satu firman Tuhan yang mengingatkan kita bahwa kita dipilih jauh sebelumnya. Kita dipanggil jauh sebelum kita mengetahui panggilan ini. Kita lihat dalam Yeremia 1 ayat 4 sampai ayat ke-5. Demikian firman Tuhan. Firman Tuhan datang kepadaku, bunyinya, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibuku, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Jadi jauh sebelum kita mengenal panggilan Tuhan, jauh sebelum kita ada, Tuhan sudah mengenal kita. Tuhan sudah menetapkan kita untuk menjadi pemimpin bagi bangsa ini, bagi banyak orang. Di sini dikatakan waktu Yeremia dipanggil, dikatakan waktu Yeremia bilang aku gak bisa, tapi Tuhan bilang sebelum kau ada aku sudah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Jadi pada saat ini kita harus tahu firman Tuhan ini juga berlaku bagi kita. Sebelum kita ada, sebelum kita mengenal panggilan itu, kita sudah ditetapkan. Kita menjadi pemimpin, menggembalakan banyak orang. Kita lihat menjadi pemimpin, untuk menjadi pemimpin sesuai kehendak Tuhan, kita harus punya hati. Untuk menjadi pemimpin sesuai kehendak Tuhan, kita harus punya hati yang mengasihi Tuhan. Agar dapat mengasihi orang-orang yang Tuhan taruh dalam hidup kita. Untuk menggembalakan mereka. Bagaimana kita dapat mengasihi orang-orang kalau kita tidak mengasihi Tuhan? Bagaimana kita dapat bergairah melayani orang, menggembalakan banyak orang kalau kita tidak mengasihi Tuhan? Jadi dikatakan di sini kita harus mengasihi Tuhan, baru kita dapat dengan antusias, dengan segenap hati melakukan pekerjaan ini. Dalam Yohanes 21 ayat 15 sampai 17. Demikian cerita yang ada dalam kitab Injil. Ketika Yesus berbicara one-to-one dengan Petrus. Sesudah sarapan Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Ayat ke-16, bertanya lagi Yesus untuk kedua kali. Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kali, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Ketiga kalinya Yesus bertanya lagi, ayat yang ke-17. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Sampai 3 kali Yesus bertanya kepada Petrus. Apakah Yesus tidak percaya kepada Petrus? Sehingga menanyakan Petrus sampai 3 kali. Sampai Petrus ngomong sama Yesus, Tuhan engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Tapi dengan sedih. Yesus melakukan pertanyaan ini sampai 3 kali kepada Petrus. Dan membuat pembicaraan mereka menjadi rema dalam hati Petrus sendiri. Sehingga perkataan yang hampir sama Petrus tuliskan dalam 1 Petrus 5 ayat yang kedua. Yesus bertanya sampai 3 kali bukan berarti meragukan kasih Petrus kepadanya. Tetapi Yesus tahu tidaklah mudah untuk pekerjaan ini dilakukan tanpa mengasihi Yesus sungguh-sungguh. Tidak mudah menggembalakan ini. Tidak mudah memimpin banyak orang. Tidak mudah. Kalau dalam keluarga aja punya anak 3
3 tingkahnya, 3 sifatnya, 3 yang harus kita hadapi. Kalau punya anak 2, 2 modelnya. Jadi dikatakan di sini, Yesus bertanya 3 kali, ini berarti meragukan kasih Petrus kepadanya. Tetapi Yesus tahu tidaklah mudah untuk pekerjaan ini dilakukan tanpa mengasihi Yesus sungguh-sungguh. Kalau dalam rumah tangga aja, kita memimpin 3 orang aja, ya mengajar, mengatur anak-anak, mendidik 3 saja sudah agak-agak ya sedikit ada kesulitan. 1 maunya ini, 2 ini, 3 ini. Apalagi kita menggembalakan di iCare, di gereja, banyak orang, banyak bentuk, banyak maunya. Jadi Yesus mau katakan, kenapa dia sampai bertanya 3 kali? Gak mudah pekerjaan ini. Tidak mudah menggembalakan banyak orang. Tidak mudah menggembalakan domba-domba. Tidak mudah memimpin banyak orang, tidak mudah. Di iCare, di gereja, dalam keluarga. Banyak macam orang yang kita hadapi. Untuk itu Yesus mengatakan kepada Petrus, apakah kau mengasihi aku? Karena apa? Ketika kita mengasihi Tuhan, kita dapat melakukan pekerjaan ini, yang sulit ini dengan kesungguhan hati. Karena kita melakukannya untuk Dia, bukan untuk siapa-siapa, untuk Tuhan sendiri yang memiliki pemilik dari domba-domba itu. Yang Tuhan taruh di sekeliling kita, yang Tuhan taruh di hadapan kita. Gak mudah. Bisa nanti pas iCare, pas di gereja, iya pastor, semua. Di belakang kita gak tahu apa yang dikatakan, apa yang dibilang, apa yang dipikirkan. Jadi gak mudah. Ya seperti saya kasih contoh tadi. Kita dalam keluarga aja punya berapa anak ya macam-macam modelnya. Kita menggembalakan dalam keluarga itu. Kalau dalam iCare ada 6-7 orang macam-macam modelnya. Apalagi satu gereja. Ada 300 orang, ada 200 orang, ada 50 orang. Ya pemikirannya beda-beda. Kemauannya beda-beda. Jadi di sini Yesus mau jelaskan bahwa enggak mudah. Makanya sampai 3 kali dia bertanya pada Petrus, pekerjaan ini tidak mudah. Kau mengasihiku? Iya, gembalakan domba-dombaku. Kau mengasihiku? Iya, gembalakan domba-dombaku. Ketiga kali sampai sedih Petrus menjawab, Tuhan kau tahu hatiku. Aku mengasihimu. Yesus bilang gembalakan domba-dombaku. Ini bukan pekerjaan yang mudah. Yesus, dari ayat ini kita dapat penjelasan, dapat pengertian bahwa memang memimpin itu tidak mudah. Tapi dalam 1 Petrus 5 ayat 2 dikatakan, gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu. Jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela, sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Ada 2 hal yang harus kita pelajari pada saat hari ini. Dikatakan, 1, jangan dengan paksa tetapi dengan sukarela. Jangan terpaksa tapi dengan sukarela. Bagaimanapun keadaannya, apapun yang kita hadapi, kita harus dengan sukarela. Sekalipun sulit, sekalipun sakit, sekalipun mendapat tekanan. Kalau kita sukarela, kita jadi seperti ikhlas, kita jadi seperti nerima. Ya mau bagaimanapun kita terima. Bagaimanapun keadaan pelayanan kita, ya kita harus berbesar hati, harus benar-benar dengan kesungguhan hati melayani. Banyak orang yang Tuhan titip di hadapan kita. Yang kedua dikatakan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Mengabdi sekalipun barangkali tidak diuntungkan. Orang dibilangkan di sini, jangan mau mencari keuntungan. Jadi kita harus memimpin, menggembalakan orang-orang sekalipun tidak mendapat keuntungan bagi diri kita. Sekalipun bahasa ya, sekalipun kadangkala bahasa dunia dirugikan.
Ini pengabdian diri. Pengabdian diri ini kan memang mengabdi tanpa minta imbalan, tanpa mendapat imbalan atau apapun. Karena kita mengabdi kepada Tuhan yang memberikan orang-orang yang untuk kita pimpin di sekeliling kita, di depan kita, di hadapan kita. Ini yang dikatakan, hal dua yang harus dilakukan. Jangan dengan paksa tetapi dengan sukarela. Jangan karena mau mencari keuntungan tetapi dengan pengabdian. Ya abdi dalam itu yang kerja di keraton itu ya mau diapain disuruh kerja, kalau memang pendapatan yang kecil pun ya oke saja. Itulah pengabdian. Sekalipun memang kalau tidak ada penghasilan pun tidak apa-apa. Inilah pengabdian, mengabdi kepada Tuhannya. Jadi kita sedang diajar dalam 1 Petrus 5 ayat 2 ini. Kadang-kadang udah mengabdi tidak mendapat apa-apa, kadang-kadang kita pun sedikit terluka dengan kata-kata, dengan cara orang yang kita pimpin. Tapi itulah pengabdian, kita harus dapat menerimanya. Harus dengan kesungguhan hati, harus dengan kesungguhan hati mengerjakannya. Harus dengan kesungguhan hati melakukannya. Ayo bergairah. Ketika kita mencintai Tuhan, yang pemilik dari domba-domba itu, pemilik dari pelayanan itu, kita akan melakukannya dengan kesungguhan hati, tanpa bersungut-sungut, tidak mencari keuntungan. Ya, kita bukan dagang, bukan bisnis. Gereja melayani bukan bisnis, bukan. Saya mau memimpin sekian jemaat, tapi untungnya di saya apa? Nggak bisa. Makanya Petrus di 1 Petrus 5 ayat 2 ini mengatakan pengabdian diri. Tuhan memperhatikan kehidupan kita. Yang melakukan pelayanan, yang memimpin banyak orang yang Tuhan taruh di hadapan kita. Dia tidak akan pernah tinggalkan kita. Tidak akan kelaparan. Tuhan akan mencukupkan kebutuhan kita. Makanya ketika kita mengabdi kepada Allah, mengabdi kepada Tuhan yang empunya pelayanan itu, yang empunya domba-domba yang dipercayakan di hadapan kita, kepada kita, Tuhan memperhatikan kita. Dia tidak mengabaikan kita. Untuk dua hal ini seorang gembala harus memiliki kesungguhan hati. Agar dapat dengan sukarela melayani. Agar dapat mengabdi. Harus punya kesungguhan hati. Bagaimana kita bisa sukarela dan melakukannya dengan pengabdian. Tanpa mencintai Tuhan, ya gak bisa. Kita tidak bisa melayani Tuhan dengan sukarela, dengan pengabdian diri tanpa memiliki kesungguhan hati. Kesungguhan hati tanpa kita mencintai Tuhan. Benar tuh waktu Yesus one-to-one dengan Petrus. Apakah kau mencintaiku? Tuhan tahu ketika kita mencintai dia, kita mencintai domba-domba yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Kita akan mengerjakannya sekalipun sulit, sekalipun sakit, sekalipun banyak tekanan, sekalipun kita tidak dihargai. Tuhan bilang di sini, apakah engkau mengasihiku? Kalau kita mengasihi Tuhan, kita lakukan dengan kesungguhan hati. Dan orang yang mengerjakan sesuatu dengan kesungguhan hati, pasti dia punya gairah di dalam melakukan kepemimpinan ini. Sesuatu yang sama namun dilakukan tanpa hati atau setengah hati akan memberikan dampak yang berbeda. Kita melayani memimpin orang dengan setengah hati atau tidak memiliki hati atau dengan segenap hati, berbeda hasilnya. Kalau kita setengah hati melakukannya, pasti ada sungut-sungut, gak enak, gak nyaman, apalagi gak punya hati. Kita bisa tinggalkan itu.
Gak ada untungku, tinggalkan saja. Udah saya mau mengabdi, sukarela, saya pula ditekan, saya pula, tinggalkan. Tetapi kalau dengan kesungguhan hati, dampaknya berbeda. Mau diapain pun, yang mau sulit pun, mau ada tekanan pun, mau diomongin pun, mau tidak dihargai pun. Tapi aku melakukannya untuk Tuhan. Seperti aku mencintai Tuhan, demikian juga aku harus mengasihi domba-domba. Tidak akan meninggalkan, tidak akan. Ketika kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap pikiran kita akan mencintai domba-domba, mencintai orang-orang yang Tuhan taruh di hidup kita. Iya, apapun kesulitannya, kita tidak akan pernah tinggalkan pelayanan itu. Kita tidak akan tinggalkan domba-domba itu. Iya. Sesuatu pekerjaan yang didasari oleh cinta atau kasih kepada Tuhan akan dilakukan dengan kesungguhan hati. Ketika kita mendasari pekerjaan, sesuatu yang Tuhan percayakan dalam hidup kita dengan cinta dan kasih kepada Tuhan, akan kita lakukan dengan kesungguhan hati. Mendasarinya, pondasinya ya, motivasinya. Ketika kita memilikinya karena kita mencintai Yesus, apapun kita akan lakukan dengan segenap hati, dengan kesungguhan hati, dengan sungguh-sungguh. Karena apa? Kita melakukan untuk orang yang kita cintai. Pernahkah saudara sedang jatuh cinta? Saya nggak usah bilang ya, saya ya pastilah pernah. Kita semua pernah mengalami jatuh cinta. Ketika pacaran, hujan badai apapun ditempuh untuk sesuatu, untuk menyenangkan orang yang kita cintai. Ya demikian, pernahkah mengalami cinta mula-mula kepada Tuhan? Hujan badai apapun datang ke gereja, mau latihan, mau doa, mau apapun. Pertama-tama, cinta mula-mula. Kita harus kembali kepada kasih itu. Kasih mula-mula kepada Tuhan. Apa yang kita lakukan? Apapun tidak dapat membatasi langkah kita. Kalau dikatakan ada acara di gereja, langsung 1000 langkah kita datang. Kasih mula-mula karena kita mencintai Tuhan. Jadi sesuatu yang didasari dengan cinta akan Tuhan, mengasihi Yesus. Sekalipun penggembalaan kepemimpinan kita itu banyak tantangan, kita pasti kuat. Kita tetap berdiri, tidak akan pernah meninggalkannya. Inilah dengan kesungguhan hati. Memimpin dengan kesungguhan hati akan membuat kita melakukannya. Memimpin dengan kesungguhan hati akan membuat kita melakukannya dengan gairah, dengan antusias. Memimpin dengan kesungguhan hati akan membuat kita melakukannya dengan gairah. Ketika kita dengan sungguh hati, ketika kita mencintai Tuhan, kita lakukan apapun dengan gairah, dengan antusias, dengan terbaik, excellent, terbaiklah, bergairah. Apa ya, kayaknya ini kurang ini, harus dibuat begini, begini ya, kita buat begini supaya bagus. Akan punya gairah, selalu ingin melakukannya yang terbaik. Karena dasarnya adalah mencintai Tuhan. Ada gairah yang penuh. Seperti kita sedang jatuh cinta. Apapun kita lakukan. Hujan pun kita tempuh. Badai pun kita akan tempuh. Untuk apa? Untuk menyenangkan orang yang kita cintai. Ya. Dalam menggembalakan, ketulusan hati dapat dilihat dari hal-hal yang sederhana. Dalam menggembalakan, ketulusan hati dapat dilihat dari hal-hal yang sederhana. 1, menegur terlebih dahulu. 2, mendoakan.
3, membantu. Jadi dalam menggembalakan ketulusan hati dapat dilihat dari hal-hal yang sederhana. Menegur hai, gak tunggu dihormati, gak tunggu ditegur duluan. Kita menegur duluan. Gimana kok gak datang? Kemarin kok gak gabung ke iCare, ada apa? Masalahnya apa ya? Gitu. Terus mendoakan. Kamu punya masalah apa? Apa yang sedang terjadi? Ada yang bisa saya bantu dengan doa? Membantu. Kamu dalam kesulitan, ada yang bisa saya bantu? Ya. Kalau ada yang sedang kita dengar, ada yang kena COVID, kita tanya, ada yang bisa saya bantu? Kalau dia bilang enggak, semuanya sudah ada, enggak apa-apa, enggak mau merepotkan, enggak apa-apa. Kalau kamu ingin didoakan, telepon, saya akan mendoakan. Kalau kamu enggak perlu apa-apa, tapi kalau ada pun jangan sungkan ya, telepon saya. Saya akan lakukan apa yang kamu butuhkan. Ya, ini hal yang sederhana ini. Kalau kita menggembalakan dengan tulus hati, hal yang sederhana. Melakukannya tidak bicara, melakukan hal ini bukan tunggu kita dihargai, tunggu kita sebagai gembala pemimpin dihormati, tunggu kita sebagai, tidak. Sekalipun kita ketika menggembalakan, memimpin seseorang tidak dihargai, tidak dihormati, tapi kita mau memberi teladan, menghargai orang. Kita hargai mereka, maka mereka akan melihat satu saat, barangkali tidak sekarang, satu saat dia akan menghargai kita. Kita duluan lakukan. Untuk perubahan seseorang yang harus berubah terlebih dahulu adalah kita. Jadi melakukannya tidak bicara tunggu orang menghargai kita, tunggu orang menghormati kita. Ayo, lakukanlah, hargailah orang sekalipun dia tidak menghargai kita. Tetapi kita harus menghargai mereka, semua orang yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Kita harus menghargai setiap domba, setiap orang, setiap orang yang Tuhan taruh di hadapan kita, di dalam hidup kita untuk kita pimpin. Baik dalam keluarga, dalam iCare, dalam gereja. Jadi dikatakan kita harus menghargai mereka. Ya, terkadang gak usah di gereja, gak usah di iCare. Kadang dalam keluarga sendiri kan kita juga mengalami. Dari anak, dari ponakan, kadangkala ketika dinasehati, diajar, dibimbing, menolak. Tapi tidaklah langsung kita tinggalkan. Tidaklah langsung kita stop, tidak. Kita tetap mendoakannya dan tetap ada waktu kita harus bicara. Agar sesuatu yang kita inginkan juga dapat terjadi, dapat berubah gitu loh, menjadi yang lebih baik. Tapi sekalipun tidak kita melihat tidak ada perubahan terhadap diri seseorang untuk menghargai kita sebagai pemimpin, sebagai gembala, kita tetap harus menghargainya. Ada kata-kata bijak yang bisa kita ingat. Orang tidak akan mengingat apa yang kamu lakukan pada mereka. Mau kita traktir, mau kita ajak happy, mau kita berbuat baik sekalipun, orang tidak akan mengingat apa yang kita lakukan pada mereka. Tetapi mereka akan mengingat bagaimana kamu membuat mereka merasa. Saya waktu dalam kesulitan, ya orang ya tidak banyak peduli. Orang yang dekat dulu menjauh. Barangkali merasa tidak ada keuntungan lagi untuk dekat dengan kita. Tapi ada juga orang yang mengatakan, udah makan belum? Bagaimana keadaan sekarang? Itu buat kita merasa. Karena di saat kita sulit, dia memperhatikan kita. Jadi ada rasa di sana. Ketika kita senang-senang, ajak senang-senang, itu hanya untuk berbuat baik.
kita buat baik, oh lagi senang, lagi ada uang, ayo ditraktir. Dia tidak akan ingat itu. Ketika dia dalam keadaan sulit, kita tidak memberi perhatian kepadanya. Jadi apapun yang kita lakukan, waktu dia sehat, waktu dia baik-baik, apapun yang kita lakukan yang baik, dia tidak ingat. Tapi dia akan rasa ketika kita memperhatikan dia saat dia ada dalam kesulitan. Jadi orang tidak akan mengingat apa yang kita lakukan. Tetapi mereka akan mengingat bagaimana kamu membuat mereka merasa. Alasan mengapa Tuhan memilih Daud menjadi raja atas Israel dibanding kakak-kakaknya yang punya perawakan dan kemampuan dan lain-lain. Karena hati Daud lah yang membuat dia berbeda. 1 Samuel 16 ayat 7 mengatakan, tetapi firman Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi. Sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Dari banyak anak Isai, Tuhan memilih Daud ketika Samuel datang ingin mengurapi. Daud itu masih lebih muda dari semua. Tetapi abang-abangnya punya pengalaman. Abang-abangnya punya perawakan yang tinggi. Gagah, bisa disuruh berperang. Untuk memimpin ya punya skill. Tetapi Daud ya menjaga domba yang berapalah di padang. Jadi sebenarnya tidak punya skill, gak punya kemampuan untuk diangkat menjadi raja. Kenapa Tuhan memilih Daud daripada kakak-kakaknya? Karena Daud memiliki hati. Hati yang cinta Tuhan. Hati yang mengasihi Tuhan. Modal seorang pemimpin yang tua yang kita lihat dari ketika Tuhan memilih Daud adalah hati. Hati yang mengasihi Tuhan. Sama seperti Yesus bertanya kepada Petrus. Apakah engkau mengasihi aku? Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Gembalakanlah domba-dombaku. Untuk menjadi seorang pemimpin, untuk dapat menggembalakan domba-domba yang Tuhan percayakan bagi kita. Hati kita harus mencintai Tuhan. Agar kita dapat mengasihi jiwa-jiwa, domba-domba, orang-orang yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Tidak mudah jadi gembala, tidak mudah jadi pemimpin, tidak mudah. Sekalipun dalam keadaan tertekan, sulit, sakit, kita harus tetap bertahan. Karena tujuan kita, karena alasan kita mencintai Tuhan, kita harus mencintai mereka. Daud memiliki hati yang mencintai Tuhannya, yang membuat dia berbeda dari kakak-kakaknya. Karena dia mencintai Tuhan, Tuhan tahu orang yang mencintainya pasti melakukan apapun dengan kesungguhan hati. Pasti melakukan apapun bergairah. Karena dasarnya cinta akan Tuhan. Mengasihi Tuhan. Akhir dari firman Tuhan saat ini. Menggembalakan, memimpin bukan hal yang mudah. Tetapi kalau kita melakukannya karena cinta dan mengasihi Tuhan, kita dapat melakukannya dengan kesungguhan hati, dengan gairah yang dari Tuhan. Jadi gairah yang muncul dalam hidup kita untuk melayani Tuhan, untuk menggembalakan jiwa-jiwa, itu Tuhan yang memberi. Karena apa? Didasari oleh cinta kita kepada Tuhan. Cintailah orang-orang yang Tuhan percayakan dalam penggembalaanmu. Baik dalam keluarga, anak-anak kita, suami. Sekalipun barangkali ya anak-anak ya pasti ada yang berbeda sifatnya. Ya ada yang memang baik, ada barangkali sedikit-sedikit agak melawan. Tapi tetap kita harus mengasihi, mencintai. Karena kita harus memimpin mereka dengan teladan yang benar. Dalam keluarga, dalam iCare, di iCare sering kita juga jumpain. Kadangkala lebih pintar daripada pemimpin, ada itu. Lebih jago dari pemimpin, ada. Kadangkala kita jumpa orang begini, tapi bagaimana? Kita tetap harus memberi teladan, rendah hati. Agar dia pun lihat
contoh dalam hidup kita. Ketiga di gereja, tadi di keluarga, kedua di iCare, ketiga di gereja. Di gereja juga ada orang-orang yang lebih jago dari kita, merasa lebih bisa. Tetapi sebagai gembala, sebagai pemimpin, tetaplah kita harus merendahkan hati. Sekalipun hal-hal ini yang kita alami, Tuhan katakan, cintai mereka sebagaimana aku mencintai mereka juga. Kalau engkau mengasihi aku, gembalakan domba-dombaku. Dengan segala kelebihan dan kekurangan, cintailah orang-orang yang Tuhan percayakan dalam penggembalaanmu. Dengan segala kelebihan dan kekurangannya, itu bukti engkau memimpin dengan hati. Apapun yang terbaik akan engkau lakukan untuk mereka. Ayo cintai orang-orang yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita, dalam penggembalaan kita, dalam kepemimpinan kita. Dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Cintai anak-anakmu dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Cintai anggota iCare-mu dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Cintai jemaat di gerejamu dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Itu bukti engkau memimpin dengan hati. Apapun yang terbaik pasti engkau lakukan. Karena engkau mencintai mereka. Dan mencintai Tuhan. Kepada setiap jemaat, setiap domba-domba yang ada, yang orang-orang yang diberikan pemimpin, dikatakan cintailah orang-orang yang Tuhan percayakan pada kita. Sekarang cintailah pemimpinmu dengan kelebihan dan kekurangannya. Bagi kita jemaat, bagi kita anggota iCare, bagi kita anak-anak dalam keluarga, cintailah pemimpinmu, cintailah orang tuamu, cintailah gembalamu dengan kelebihan dan kekurangannya. Maka engkau akan dengan senang hati menghargai dan menghormatinya. Tanpa mengasihi Tuhan, kita tidak dapat mengasihi domba-domba yang Tuhan percayakan. Tanpa mengasihi Tuhan, kita tidak dapat mencintai, menghormati, menghargai pemimpin kita yang Tuhan sudah taruhkan. Jadi, di akhir dari firman Tuhan ini, dikatakan, cinta dasar dari segala sesuatu. Cinta akan Tuhan. Mengasihi Tuhan dengan segenap hati, kekuatan, jiwa, dasar dari kita dapat melakukan penggembalaan dan kepemimpinan dengan kesungguhan hati dan dengan gairah dan antusias yang daripada Tuhan. Puji Tuhan. Kita akan berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur buat firman Tuhan hari ini. Kami ingin Tuhan sebagai pemimpin, sebagai gembala, sebagai ketua iCare, kepala keluarga, gembala di gereja, kami ingin melakukan segala sesuatu dengan kesungguhan hati, tanpa bersungut-sungut. Dan kami ingin melakukan semuanya dengan gairah yang daripada Tuhan, antusias Tuhan, dengan semangat ya Bapa, melakukannya dengan sepenuh hati Tuhan. Karena kami ingin apapun yang kami lakukan, kami ingin melakukannya untuk-Mu Tuhan. Karena kami mencintai-Mu. Ajar kami sebagai pemimpin selalu melakukan yang terbaik. Buat domba-domba, buat orang-orang yang Tuhan taruh dalam kepemimpinan kami. Mencintai mereka dengan segala kekurangan dan kelebihan mereka. Terima kasih Tuhan. Kami juga sebagai jemaat, kami mau Tuhan menghargai, menghormati pemimpin kami. Sebagaimana kami menghormati Tuhan. Kami mencintai-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.
Puji nama Tuhan, terima kasih untuk Pastor Evi yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Saya percaya kita semua diperlengkapi dan yuk sama-sama saya mau mengajak untuk kita nggak hanya sekedar mendengarkan, tapi sungguh-sungguh melakukan setiap kebenaran firman Tuhan. Bagaimana kita menjadi orang yang lebih antusias lagi, lebih sungguh-sungguh lagi dalam melakukan hal-hal yang Tuhan ajarkan di dalam kehidupan kita. Dan hari ini saya ingin juga menyambut bagi Anda yang mungkin baru pertama kali hadir di dalam ibadah online kita. Senang sekali Anda bisa bergabung bersama kami dan saya ingin mengajak yuk sama-sama kita bertumbuh dalam Tuhan. Kalau Anda ingin kenal lebih jauh gereja kita seperti apa, silakan mau join dalam iCare juga silakan. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan, saudara bisa hubungi nomor yang tertera di layar kaca Anda. Dan sama-sama kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini, kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami mengucap syukur, sungguh satu momen kami boleh bersuka cita menaikkan setiap puji-pujian, mendengarkan kebenaran firman-Mu di hadapan-Mu pada pagi hari ini. Dan aku berdoa Tuhan saat ini biarlah Tuhan boleh mencurahkan setiap berkat-Mu buat setiap keluarga demi keluarga yang ada. Tuhan, aku berdoa kesatuan, keharmonisan, kesolidan Tuhan curahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah setiap permasalahan bisa dibicarakan dengan baik Tuhan. Aku juga berdoa buat setiap pemulihan demi pemulihan di dalam keluarga. Mungkin saat ini ada hal-hal yang tidak baik, ada keretakan dan lain sebagainya. Tapi aku percaya bahwa Tuhan Engkau sanggup memulihkan. Engkau sanggup memberikan satu kebaruan di tengah-tengah keluarga. Kami mengucap syukur Tuhan, juga kami berdoa Tuhan boleh memberkati setiap orang yang berusaha dalam masa-masa PPKM ini. Biarlah ada ide-ide baru, ada kesempatan-kesempatan baru yang boleh Tuhan bukakan di dalam kehidupan kami semuanya. Sehingga dalam hal yang kelihatannya dunia melihat bahwa ini sulit, tetapi kami percaya di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Biarlah Tuhan boleh memberkati setiap orang yang berusaha dan bekerja. Dan juga memberkati setiap anak-anakmu yang bersekolah walaupun masih secara online, tapi kami percaya passion, setiap disiplin dari Tuhan, Tuhan curahkan di tengah-tengah kehidupan setiap anak-anakmu. Mereka tetap bersemangat, mereka tetap fokus, mereka tetap mendengarkan setiap arahan dari setiap guru. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Thank you church, sungguh satu ibadah yang luar biasa pada pagi hari ini. God bless you and have a nice Sunday. Yesus kaulah satu-satunya alasan untukku hidup. Amin Tuhan.